Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Oktavianti dari Prodi Keperawatan semester 1. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi yang telah saya pelajari. Yaitu materi pertama, sel dan jaringan, materi kedua tentang biomekanikal, materi ketiga tentang biolistrik, dan yang terakhir tentang karbohidrat. Untuk memenuhi ujian tengah semester yang diberikan oleh Ibu Sri Astuti Andayani. Baiklah, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu sel dan jaringan. Sel berasal dari kata Latin cella, yang berarti ruangan kecil. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Jaringan merupakan kumpulan sel yang mempunyai suatu bentuk struktur yang sama dengan fungsi yang berbeda. Struktur dan fungsi sel. Struktur sel dibagi menjadi struktur sel prokariotik dan eukariotik. Struktur sel prokariotik, semua sel prokariotik mempunyai membran plasma, nukleot berupa DNA dan RNA, dan sitoplasma yang mengandung ribosom. Adapun sel prokariotik meliputi sebagai berikut. Yang pertama, dinding sel. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk yang tetap. Pada dinding sel terdapat pori-pori sebagai jalan keluar masuknya molekul-molekul. Yang kedua, membran plasma. Membran sel atau membran plasma tersusun atas molekul lemak dan protein. Fungsinya sebagai pelindung molekuler sel terhadap lingkungan di sekitarnya dengan jalan mengatur lalu lintas molekul dan ion-ion dari dan ke dalam sel. Yang ketiga, sitoplasma. Sitoplasma tersusun atas air, protein, lemak, mineral, dan enzim-enzim dipergunakan untuk mencerna makanan secara ekstrakurikuler dan untuk melakukan proses metabolisme sel. Metabolisme terdiri dari penyusunan, dan penguraian zat-zat. Yang keempat yaitu mesosom. Pada tempat tertentu, membran plasma melekuk ke dalam membentuk organel yang disebut mesosom. Mesosom berfungsi sebagai penghasil energi. Biasanya mesosom terletak di dekat dinding sel yang baru terbentuk pada saat pembelahan biner sel bakteri. Pada membran mesosom terdapat enzim-enzim pernapasan yang berperan dalam reaksi-reaksi oksidasi untuk menghasilkan energi. Yang kelima yaitu ribosom. Ribosom merupakan organel tempat berlangsungnya sintesis protein. Yang keenam, DNA. Asam deoksiribonukleat atau disingkat DNA merupakan persenyawaan yang tersusun atas gula deoksiribosa, fosfat, dan basa-basa nitrogen. DNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetik, yakni sifat-sifat yang harus diwariskan kepada keturunannya. RNA, asam ribonukleat, merupakan persenyawaan hasil transkripsi DNA. Jadi bagian tertentu DNA melakukan transkripsi atau mengkopi diri membentuk RNA. RNA membawa kode-kode genetik sesuai dengan pesanan DNA. Selanjutnya kode-kode genetik itu akan diterjemahkan dalam bentuk urutan asam amino dalam proses sintetis protein. Struktur sel eukariotik. Selain itu, sel eukariotik memiliki sistem endomembran, yakni memiliki organel-organel bermembran seperti retikulum, endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, dan lisosom. Adapun sel eukariotik meliputi sebagai berikut. Yang pertama, membran plasma. Membran plasma membatasi sel dengan lingkungan luar, bersifat semi atau selektif permeabel, berfungsi mengatur pemasukan dan pengeluaran zat ke dalam dan keluar dengan cara difusi
osmosis, dan transport aktif. Membran plasma disusun oleh fosfolipid, protein, dan kolesterol. Yang kedua yaitu sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan yang berada di luar inti, terdiri atas air dan zat-zat yang larut serta berbagai macam organel sel hidup. Yang ketiga yaitu nukleus. Inti sel atau nukleus merupakan organel terbesar yang berada di dalam sel. Nukleus berdiameter 10 mikrometer. Nukleus biasanya terletak di tengah sel dan berbentuk bulat dan oval. Sentriol merupakan organel yang dapat dilihat ketika sel mengadakan pembelahan. Pada fase tertentu dalam daur hidupnya, sentriol memiliki silia atau flagella. Sentriol hanya dijumpai pada sel hewan, sedangkan pada sel tumbuhan tidak. Retikulum endoplasma. Retikulum berasal dari kata retikular yang berarti anyaman benang atau jala karena letaknya memusat pada bagian dalam sitoplasma. Maka disebut sebagai retikulum endoplasma hanya dijumpai di dalam sel eukariotik baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Ribosom. Ribosom tersusun atas RNA, dan protein. Ribosom tidak memiliki membran. Kompleks Golgi. Kompleks Golgi sering disebut Golgi saja. Pada sel tumbuhan, kompleks Golgi disebut diktiosom. Organel ini terletak di antara RE dan membran plasma. Lisosom. Lisosom merupakan membran berbentuk kantong kecil yang berisi enzim hidrolitik yang disebut lisozim. Enzim ini berfungsi dalam pencernaan intrasel, yaitu mencerna zat-zat yang masuk dalam sel. Badan mikro. Badan mikro disebut karena ukurannya yang kecil, hanya bergaris 0,3 sampai 1,5 mikrometer. Badan mikro terdiri atas peroksisom dan gliloksisom. Mitokondria. Mitokondria merupakan penghasil energi karena berfungsi untuk respirasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa mitokondria berbentuk butiran atau benang. Mitokondria mempunyai sifat plastis, artinya bentuknya mudah berubah, ukurannya seperti bakteri dan berdiameter 0,5 sampai 1 mikrometer dan panjang 3 sampai 10 mikrometer. Mikrotubulus dan mikrofilamen. Mikrotubulus merupakan organel berbentuk tabung atau pipa yang panjangnya 2,5 mikrometer dengan diameter 2,5 nm. Tabung-tabung kecil itu tersusun atas protein yang dikenal sebagai tabulin. Teori tentang sel. Di sini saya menyebutkan hanya 2 teori. Yang pertama teori dari Jean-Baptiste de Lamarck mengeluarkan pernyataan bahwa setiap badan hidup merupakan kumpulan sel-sel. Yang kedua Ludwig Christian Treviranus dan John Jacob Paul Moldenhauer menyatakan bahwa individu merupakan kesatuan dari sel-sel. Struktur dan fungsi jaringan. Tubuh manusia terdiri dari 4 jenis jaringan yang berbeda. Keempatnya adalah jaringan otot, jaringan ikat, jaringan epitel, dan jaringan saraf pada tubuh. Jaringan otot. Otot adalah jaringan lunak pada tubuh yang membantu mengendalikan pergerakan tubuh. Jaringan otot terdiri dari sel-sel panjang dan berserat yang dapat berkontraksi dan membesar sehingga dapat membuat desakan pada otot untuk bergerak. Sel-sel pada jaringan otot tersusun dalam garis sejajar dan terikat, sehingga jaringan otot adalah jaringan yang paling kuat dalam tubuh manusia. Jaringan epitel. Jaringan epitel dapat ditemukan pada tubuh serta lapisan beberapa rongga dan organ internal. Sel-sel epitel ditujukan untuk fungsi tubuh tertentu, termasuk sekresi, penyerapan
selektif, proteksi, transport seluler, dan perasa. Jaringan epitel terbuat dari sel-sel epitel. Sel ini dapat berupa rata atau gepeng, berbentuk kubus atau kolom. Sel-sel menempel dengan erat, membuat lembaran tunggal atau bertumpuk. Seperti selimut yang dijahit rapat, epitelium merupakan pelindung yang sangat baik untuk bagian-bagian tubuh manusia. Jaringan ikat, seperti namanya, jaringan ikat berperan dalam memberikan dukungan atau support dan menahan bagian-bagian tubuh agar tetap terikat bersama. Jaringan ini mengisi ruang kosong di antara organ. Beberapa jaringan ikat di antaranya adalah adiposa atau lemak, serat kolagen yang menyusun tendon dan ligamen, serta kartilago dan tulang, meliputi jaringan dan sumsum tulang. Dan yang terakhir yaitu jaringan syaraf. Jaringan syaraf manusia ditemukan di dalam sistem syaraf dan terbuat dari sel-sel khusus yang unik seperti sirkuit listrik. Sistem syaraf mengantarkan sinyal dari syaraf ke syaraf tulang belakang dan otak. Sel-sel yang dikenal sebagai neuron mengonduksi impuls ini sehingga Anda dapat menggunakan seluruh indera seperti perabaan, pengecapan, dan pengindu atau penciuman. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang sel dan jaringan. Kita lanjut ke materi biomekanikal. Biomekanikal itu memiliki 9 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu Force motion principle. Yang kedua, force time. Yang ketiga, inersia. Yang keempat, range of motion. Yang kelima, balance. Yang keenam, coordination continuum. Yang ketujuh, segmental interaction. Yang kedelapan, optimal projection. Dan yang terakhir adalah spin. Baik, yang pertama itu force motion principle adalah gaya gerak yang mengatakan bahwa gaya-gaya yang tidak setimbang merupakan gerakan tubuh kita atau objek ketika kita masing-masing mengerjakan atau mengubah gerakan. Yang kedua yaitu force time. Perubahan substansi dalam gerakan tidak dapat secara instan atau cepat terjadi, melainkan dilakukan sepanjang waktu. Yang ketiga, inersia. Alat dari semua objek mengolah perubahan saat bergerak atau karakteristik semua objek atau benda yang melawan perubahan gerakan. Yang keempat yaitu range of motion, merupakan gerakan secara menyeluruh yang dipakai pada suatu gerakan dan dapat dispesifikasi secara linier ataupun gerakan memutar dari bagian tubuh. Yang kelima, balance, kemampuan seseorang untuk mengendalikan posisi tubuhnya secara relatif kepada beberapa dasar yang mendukung. Yang keenam, coordination continuum, gerakan otot dan bagian tubuh disesuaikan dengan gerakan manusia yang selalu diarahkan pada koordinasi. Prinsip coordination continuum menyatakan bahwa penentuan waktu optimal gerakan otot atau gerakan perbagian tergantung pada tujuan gerakan itu sendiri. Yang ketujuh yaitu segmental interaction, mengatakan bahwa suatu gaya dalam suatu sistem yang terhubung dengan tubuh yang keras dapat dipindahkan melalui jaringan sambungan. Gerakan otot-otot yang pendek secara normal dengan letupan menghasilkan tenaga putaran yang terkoordinasi dengan tepat atau mengimbangi dampak dari putaran yang dilakukan beban dan sambungan. Yang kedelapan yaitu optimal projection, mengatakan bahwa selama sebagian besar gerakan manusia membutuhkan proyektil atau lemparan peluru pada tingkat optimal pada sudut proyeksi untuk tujuan khusus. Dan yang terakhir yaitu spin. Spin atau putaran yang memberikan pada proyektil dan olahraga bola yang umum. Macam-macam biomekanikal. Yang pertama yaitu developmental biomekanik, yaitu biomekanika yang secara khusus mempelajari perubahan pola-pola gerak selama hidup dan orang-orang cacat. Misalnya analisis yang dilakukan terhadap orang-orang yang menderita cerebral palsy. Yang kedua yaitu biomekanik of
exercise, yaitu biomekanika yang mempelajari usaha-usaha untuk meningkatkan keuntungan yang diperoleh dari latihan dan mengurangi kemungkinan terjadinya cedera. Yang ketiga yaitu rehabilitation mekanik, yaitu biomekanika yang mempelajari pola gerak orang-orang yang mengalami cedera. Yang keempat yaitu equipment design, yaitu biomekanika yang mempelajari desain peralatan yang digunakan dalam olahraga. Misalnya desain raket, tenis, bulu tangkis, sepatu atletik, bola, pakaian, sepeda balap, peralatan golf, dan lain-lain. Yang kelima yaitu sport biomekanik atau biomekanika olahraga, yaitu ilmu biomekanika yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi gerak atlet ketika menampilkan cabang olahraga. Misalnya dengan cara teknik identifikasi cedera olahraga dan evaluasi program latihan. Teknik biomekanikal. Yang pertama, sinematografi. Teknik-teknik sinematografi menjadi sangat esensial untuk proses mengajar, melatih, dan untuk penelitian. Yang kedua yaitu elektromiografi. Elektromiografi adalah suatu metode yang mempelajari kerja dari otot-otot tertentu atau kelompok otot. Yang ketiga, goniografi. Suatu aspek penting dalam gerak manusia yang berhubungan dengan sistem otot rangka adalah berkenaan dengan kerja pengumpil pada persendian. Prinsip-prinsip fisika dalam keperawatan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, prinsip fisika dalam pemeliharaan alat-alat keperawatan, dan yang kedua, penerapan fisika dalam memberikan asuhan keperawatan. Prinsip fisika dalam pemeliharaan alat-alat keperawatan, contohnya seperti memelihara gunting. Gunting itu adalah alat mekanik yang terbuat dari logam yang digunakan untuk memotong. Oleh karena itu, bahan bakunya dari logam, maka sering menyebabkan karatan. Dan cara pemeliharaannya yaitu yang pertama harus disimpan di tempat yang memiliki suhu tinggi, lebih kurang itu 30 derajat Celcius. Lingkungannya yang kering, perlu memakai silikon sebagai penyerap uap air, dan harus bebas dari kotoran atau debu yang melekat. Kemudian diolesi dengan minyak, baik minyak oli, minyak rem, atau parafin cair. Sedangkan penerapan fisika dalam memberikan asuhan keperawatan yaitu contohnya seperti penggunaan termometer yang merupakan alat untuk mengukur suhu ataupun perubahan suhu. Pengukuran dan satuan. Pengukuran adalah proses pembandingan besaran yang tidak diketahui dengan alat besaran standar yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan alat ukur. Sedangkan satuan adalah pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran. Hukum dasar biomekanika. Hukum 1 Newton menyatakan bahwa selama jumlah gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, maka benda akan berada dalam keadaan diam atau bergerak secara lurus beraturan, kecepatannya konstan. Hukum 2 Newton. Jika sebuah benda diberikan gaya, maka benda tersebut akan bergerak dan mengalami percepatan. Hukum 3 Newton, jika sebuah benda yang melakukan gaya pada benda lain, maka benda tersebut akan mendapatkan balasan gaya yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Hukum ini dikenal hukum aksi dan hukum reaksi. Gaya pada tubuh dan analisa gaya kegunaan dalam bidang kesehatan. Pergerakan pada tubuh terjadi karena adanya gaya yang bekerja. Ada gaya yang bekerja pada tubuh dan gaya yang bekerja di dalam tubuh. Gaya pada tubuh dapat kita ketahui, misalnya gaya berat tubuh, gaya dalam tubuh seringkali kita tidak sadari, yakni otot jantung dan otot paru-paru. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang
biomekanikal. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang biolistrik. Atom. Atom merupakan susunan materi pembangun. Walaupun awalnya kata atom berarti suatu partikel yang tidak dapat dipotong-potong lagi menjadi partikel yang lebih kecil. Dalam terminologi ilmu pengetahuan modern, atom tersusun atas berbagai partikel subatom. Partikel-partikel penyusun atom ini adalah elektron, proton, dan neutron. Ion adalah atom atau sekumpulan atom yang bermuatan listrik. Ion bermuatan negatif yang menangkap satu atau lebih elektron disebut anion karena dia tertarik menuju anoda. Muatan listrik atau dilambangkan dengan Q adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui suatu titik dalam sirkuit listrik tiap satuan waktu. Hambatan listrik, suatu objek tindakan oposisi terhadap bagian dari sebuah arus listrik. Potensial membran istirahat. Telah diketahui bahwa sel mempunyai lapisan yang disebut membran sel. Di dalam sel ini terdapat ion dan natrium, kalsium, protein. Sel mempunyai kemampuan memindahkan ion dari satu sisi ke sisi yang lain. Kemampuan sel ini disebut aktivitas kelistrikan sel. Depolarisasi, suatu saraf atau membran otot yang pada keadaan istirahat tidak ada proses konduksi impuls listrik. Konsentrasi lebih banyak di luar sel daripada di dalam sel. Repolarisasi. Setelah depolarisasi berakhir, maka ada tahap yang disebut dengan repolarisasi, di mana membran menjadi permeabel terhadap ion kalium. Potensial aksi timbul karena membran plasma sel-sel yang dapat dirangsang mempunyai saluran ion bergerbang voltase. Penghantaran impuls di dalam tubuh dan transmisi sinap. Potensial end plate pembentukan excitatory postsynaptic potensial EPSP dan inhibitory postsynaptic apotensial IPSP. Dalam mekanisme penghantaran impuls ini ada dua istilah yang perlu kita ketahui, yaitu prasinapsis dan postsinapsis, atau bisa juga disebut dengan pasca sinapsis. Prasinapsis adalah akson dari neuron sebelumnya, sedangkan postsinapsis adalah dendrit dari neuron berikutnya. Logikanya begini. Impuls yang diterima dendrit diteruskan melalui badan sel dan diteruskan lagi ke bagian akson yang akan menghantarkan impuls ke neuron berikutnya. Adanya perbedaan potensial pada membran yang menyebabkan terjadinya peristiwa excitatory postsynaptic potensial EPSP dan inhibitor postsynaptic potensial IPSP. Potensial pasca sinap excitatorik EPSP adalah perubahan potensial pasca sinap yang terjadi di sinap excitarotik. Terbukanya saluran-saluran gerbang perantara kimia apabila saluran natrium dan kalsium terbuka, di mana flux-flux ion menyebabkan timbulnya depolarisasi kecil yang membawa sel pasca sinap mendekati ambang. Penggunaan listrik untuk tubuh. Listrik dalam tubuh memegang peranan penting dalam kedokteran. Ada dua aspek listrik dan magnet dalam pengobatan, yaitu efek listrik dan magnetik yang dihasilkan di dalam tubuh dan aplikasi listrik dan magnet ke permukaan tubuh. Pada dasarnya, semua fungsi dan aktivitas tubuh melibatkan listrik dalam beberapa cara. Di antaranya yaitu kekuatan otot yang disebabkan oleh daya tarik dan tolakan dari muatan listrik. Aktivitas otak pada dasarnya yang menuju
juga bersifat elektrik. Pada sistem saraf otak, semua sinyal dari otak dan yang menuju otak melibatkan aliran arus listrik. Sistem saraf berperan penting dalam hampir setiap fungsi tubuh. Pengertian kelistrikan tubuh. Kelistrikan merupakan sesuatu yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan biasanya kita tidak terlalu banyak memikirkan hal tersebut. Ada dua aspek kelistrikan dan magnetis dalam bidang kedokteran, yaitu listrik dan magnet yang timbul dalam tubuh manusia, serta penggunaan listrik dan magnet pada permukaan tubuh manusia. Listrik yang dihasilkan di dalam tubuh berfungsi untuk mengendalikan dan mengoperasikan saraf, otot, dan berbagai organ. Kerja otak pada dasarnya bersifat elektrik. Tubuh manusia mengandung sistem kelistrikan, mulai dari mekanisme otak, jantung, ginjal, paru-paru, sistem pencernaan, sistem hormonal, otot-otot, dan berbagai jaringan lainnya. Semuanya bekerja berdasar sistem kelistrikan. Karena itu, kita mengukur tegangan listrik di bagian tubuh manapun yang kita mau. Fungsi dan peranan kelistrikan tubuh. Yang pertama yaitu menjaga kinerja sistem saraf, yang kedua membantu kontraksi otot, yang ketiga menjaga tubuh tetap terhidrasi, dan yang keempat menjaga pH tubuh. Sumber listrik dalam tubuh. Listrik di dalam tubuh berasal dari 3 elemen utama, yakni proton, elektron, dan neutron. Proton mengandung muatan positif, neutron mengandung muatan negatif, dan neutron mengandung muatan netral. Proton mengandung muatan negatif dan neutron mengandung muatan netral. Organ-organ pengendali kelistrikan tubuh. Kelistrikan sistem saraf dan neuron. Sel saraf berfungsi untuk menerima, menginterpretasi, dan mentransmisikan pesan listrik. Kelistrikan tulang. Sumber listrik pada tubuh yang lain adalah tulang. Pertumbuhan tulang adalah salah satu proses kehidupan yang dikendalikan secara elektrik. Aktivitas kelistrikan pada otot. Informasi diagnostik tentang otot dapat diperoleh dari aktivitas kelistrikan pada saluran transmisi, potensial aksi, dan akson ke otot sebagai penyebab terjadinya kontraksi otot. Aktivitas kelistrikan otot jantung. Jantung mempunyai aktivitas listrik meliputi sinoatrionodus, atrioventikuler nodus, berkas His, dan serabut Purkinje. Inilah poin penting dalam pembacaan EKG. Listrik jantung dihasilkan oleh adanya reaksi sel jantung dengan ion natrium. Mekanisme pengendalian kelistrikan tubuh. Listrik di dalam tubuh manusia. Listrik merupakan salah satu materi fisika dalam yang banyak dimanfaatkan dan didapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Energinya digunakan dalam banyak bidang. Pada dasarnya, setiap tubuh kita terdiri listrik, seperti yang kita tahu bahwa arus listrik dapat terjadi karena adanya interaksi antar atom-atom melalui elektronnya. Mengingat bahwa tubuh kita terdiri dari atom-atom yang saling berinteraksi terus-menerus, maka dapat kita simpulkan bahwa di dalam tubuh kita terdapat energi listrik. Misalnya saja pada tangan kita. Ketika kita mencoba memegang sebuah buku, dengan serta-merta atom-atom ikut melalui elektronnya memancarkan gaya kolum dengan atom dari buku. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi biolistrik. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu tentang karbohidrat. Karbohidrat. Pengertian karbohidrat secara sederhana, pengertian karbohidrat adalah senyawa yang terdiri dari unsur atom atau bisa dilambangkan dengan unsur atom karbon atau bisa dilambangkan dengan C. Hidrogen dilambangkan dengan H dan oksigen dilambangkan dengan O. Ikatan ketiganya dengan komposisi tertentu yang disebut gula. Secara umum, karbohidrat merupakan senyawa yang sangat dibutuhkan oleh manusia karena senyawa ini adalah penentu kelangsungan hidup manusia.
Macam-macam jenis karbohidrat. Yang pertama, karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana merupakan gugus karbohidrat yang disusun atas satu molekul sakarida monosakarida atau dua molekul sakarida disakarida. Monosakarida adalah karbohidrat yang mempunyai ikatan paling sederhana dan sudah tidak dapat dipecah lagi. Lebih kecil yang termasuk dalam monosakarida adalah yang pertama, glukosa. Gula yang berada dalam komponen darah kita dan sangat penting sebagai sumber tenaga kita. Yang kedua yaitu fruktosa, sebagai gula termanis yang terdapat dalam madu dan buah-buahan bersama glukosa. Untuk dapat digunakan sebagai energi tubuh, fruktosa harus diubah menjadi glukosa di hati. Yang ketiga yaitu galaktosa. Umumnya diberikan dengan glukosa dalam bentuk laktosa dan jarang terdapat bebas di alam. Galaktosa mempunyai rasa kurang manis jika dibandingkan dengan glukosa dan kurang larut di dalam air. Disakarida adalah karbohidrat yang tersusun dari dua molekul monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosida. Berikut beberapa disakarida yang banyak terdapat di alam. Yang pertama yaitu maltosa, yaitu disakarida dan merupakan hasil dari penguraian sebagian tepung atau amilo. Maltose merupakan gula yang terdiri dari ikatan glukosa dan glukosa. Yang kedua sukrosa. Sukrosa terdapat dalam gula tebu dan gula bit. Dalam kehidupan sehari-hari, sukrosa dikenal dengan gula pasir. Sukrosa tersusun oleh molekul glukosa dan fruktosa. Yang ketiga yaitu laktosa. Laktosa adalah gula yang disusun oleh molekul glukosa dan galaktosa. Yang kedua yaitu karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks ini merupakan kumpulan dari beberapa ikatan rantai monosakarida dengan ikatannya ini masing-masing ikatan kompleks. Karbohidrat mempunyai karakter yang spesifik. Karakteristik karbohidrat kompleks dibedakan menjadi dua, yaitu polisakarida dan polisakarida non-pati atau serat. Polisakarida adalah karbohidrat yang tersusun hanya dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Contoh pati, dekstrin, glikogen, dan polisakarida non-pati. Yang kedua yaitu polisakarida non-pati atau serat. Serat mendapat perhatian karena peranannya dalam mencegah berbagai penyakit. Tahap-tahap pencernaan karbohidrat yaitu yang pertama mulut. Pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi untuk menghaluskan makanan dan lidah untuk mengatur letak makanan di rongga mulut agar mudah diproses. Yang kedua yaitu kerongkongan. Terjadi gerak peristaltik yaitu gerak mendorong makanan menuju lambung. Dan yang keempat lambung. Pencernaan mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang mengolah makanan menjadi bubur makanan. Dinding lambung terdiri dari sel-sel kelenjar yang bertujuan sebagai kelenjar pencernaan menghasilkan getah lambung. Lalu usus halus, pada usus 12 jari terdapat saluran getah pankreas dan saluran empedu. Dan yang terakhir usus besar. Di bagian usus besar ini terjadi gerak peristaltik yaitu mendorong feses keluar melalui anus. Fungsi karbohidrat yaitu yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua memberi rasa manis pada makanan, yang ketiga penghemat protein, yang keempat mengatur metabolisme lemak, dan yang terakhir membantu pengeluaran feses. Tahap-tahap metabolisme karbohidrat. Pertama, glikogenesis adalah proses sintesis atau pembuatan glukosa dari senyawa non-karbohidrat di dalam tubuh. Yang kedua yaitu glikolisis adalah proses atau jalur metabolisme yang memecah glukosa menjadi asam pirufat. Yang ketiga yaitu glikogenosis, yaitu proses pemecahan molekul glikogen
menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar dan tidak ada asupan makanan, maka glukosa dalam darah akan menurun. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang karbohidrat. Dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.